Pensel bengkok di dalam air. Ya. Koin menghilang di bawah air. Halo teman-teman, apa yang lebih cepat dari kedipan mata? Ya betul, cahaya. Tapi tahukah kalian kalau cahaya itu bisa berbelok dan menipu otak kita? Wow. Hari ini kita tidak butuh peralatan laboratorium yang canggih dan rumit. Kita hanya membutuhkan pensil, koin, dan segelas air. Kita akan membuktikan bahwa apa yang kalian lihat belum tentu seperti kenyataannya. Siap melihat bagaimana air membelokkan realitas? Ayo kita mulai eksperimennya. Sekarang mari kita amati lebih dekat. Di tangan saya ada sebuah pensil. Perhatikan baik-baik. Saat berada di luar air, bentuknya lurus sempurna. Tidak ada yang aneh, bukan? Tapi lihat apa yang akan terjadi jika pensil ini saya masukkan ke dalam air. Perlahan ia tanpa patah tepat di permukaan air. Secara fisik, pensil tadi tidak saya potong. Ia tetap satu kesatuan. Namun, mata kita menangkap sesuatu yang berbeda. Mengapa bentuk pensil seolah-olah bengkok hanya karena masuk ke dalam air? Apakah air mengubah bentuk pensil ataukah cahaya yang mengalami sesuatu saat berpindah dari udara ke air? Mari kita berhenti sejenak dan berpikir. Kita melihat sebuah pensil yang bengkok di dalam gelas. Itu fakta. Tapi apakah berarti pensilnya rusak? Jika kita berpikir logis, air tidak mungkin memotong benda sekeras ini, bukan? Jadi, ini membawa kita pada suatu pertanyaan besar. Apakah air memiliki kekuatan yang mengubah bentuk sebuah benda? Atau apakah air ini bukti bahwa mata manusia punya batasan dalam melihat kenyataan? Mari kita cari tahu jawabannya. Sekarang, mari kita beralih ke misteri berikutnya. Perhatikan koin ini. Ia tergeletak dengan jelas di dasar meja. Lalu di atasnya disimpan sebuah gelas kosong. Masih terlihat jelas, bukan? Sekarang, perhatikan apa yang terjadi saat saya menuangkan air ke dalam gelas ini. Lihat, semakin penuh gelasnya, koin ini perlahan seolah menghilang dari pandangan kita. Padahal, koinnya tidak pindah kemana-mana, kan? Lalu, kemana perginya koin tersebut? Apakah air benar-benar membuat koin itu lenyap? Ini aneh, bukan? Koinnya masih di meja, tapi mata kita seolah-olah buta saat gelas diisi air. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini murni ilusi optik? Atau mungkinkah cahaya yang membawa gambar koin itu terjebak di dalam air dan tidak bisa sampai ke mata kita? Apakah air mengubah cara cahaya merambat? Mari kita buktikan. Apakah ini trik sulap sederhana atau hukum alam yang sedang beraksi? Semua kejadian aneh tadi itu terjadi karena cahaya punya sifat unik, yaitu bisa berbelok. Saat cahaya berpindah dari udara ke air, cahayanya melambat dan arahnya bisa berubah atau berbelok. Inilah yang disebut dengan pembiasan. Bayangkan, cahaya itu seperti mobil yang melaju kencang di jalan raya, lalu tiba-tiba harus masuk ke jalan yang berlumpur. Pasti mobil itu akan membuat arahnya tidak lurus lagi, kan? Itulah sebabnya pensil tadi terlihat seperti patah. Padahal sebenarnya pensilnya tetap lurus dan tidak rusak sama sekali. Lalu, kenapa koin tadi bisa menghilang? Itu karena cahaya yang memantul dari koin terperangkap di dalam air. Saat kita melihat dari samping, air di dalam gelas membuat cahaya tersebut tidak bisa sampai ke mata kita dan cahayanya malah terpantur ke arah yang lain. Jadi mata kita merasa bahwa koin itu hilang karena pesan gambar koin itu tidak sampai ke mata kita. Jadi koinnya tidak benar-benar hilang ya, itu hanya trik dari cahaya yang berbelok dan bersembunyi dari pandangan mata kita. Nah, sekarang kita sudah tahu rahasianya. Ternyata baik pensil yang terlihat patah maupun koin yang menghilang tadi, semuanya bukanlah sihir. Dan bukan karena barangnya yang rusak. Itu semua adalah cara alam semesta menunjukkan betapa hebatnya cahaya bekerja. Cahaya ternyata punya kemampuan untuk berbelok dan menipu mata kita saat ia berpindah dari udara ke dalam air. Jadi lain kali kalau kalian melihat sesuatu yang aneh terjadi dalam air,
Jangan langsung percaya begitu saja. Ingatlah bahwa ada ilmu sains yang sedang bekerja di sana. Teruslah bereksperimen, teruslah bertanya, dan jangan pernah berhenti untuk mencari tahu kenapa sesuatu bisa terjadi. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.